Shalom, shalom. Selamat pagi saudara-saudari. Mari kita berdoa sebelum kita mulai sharing firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat membuka mata dan bernafas menikmati hidup ini oleh karena anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang hidup dan kami berterima kasih atas berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya Engkau selalu bersama anak-anak-Mu yang setia, yang taat kepada firman-Mu. Pagi hari ini kami memohon kepada Engkau Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami, untuk mendengar, mengerti dan menerima firman-Mu yang hidup dan dapat menjadi panduan dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan pagi ini, dan kiranya semua kami yang mendengar diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan dari kitab Matius 7 ayat 7 yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pasti saudara-saudari sudah pernah mencoba membaca atau sering mendengar ayat ini. Tetapi apa sebenarnya maksud dari ayat tersebut? Yesus sendiri yang berbicara dan menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya pada saat dia berkhotbah di atas bukit. Ada 3 kata kunci dalam ayat tersebut. Mintalah, carilah, ketuklah. Para ahli Alkitab percaya bahwa kata-kata di ayat ini bisa menunjukkan ada peningkatan intensitas. Mereka berpendapat bahwa kata-kata ini sepertinya sudah disusun sedemikian, di mana meminta berarti satu atau sekali permintaan. Mencari mengacu kepada sesuatu yang lebih gigih, lebih persisten dalam bahasa Inggris. Dan mengetuk berarti kegigihan yang lebih mendalam lagi. Next level persistent. Itu akan menyiratkan sesuatu seperti bertanya, bertanya lagi, dan terus bertanya. Kata kerja Yunani di sini mempunyai bentuk yang menyiratkan tindakan yang konstan, tindakan yang terus-menerus. Dan Yesus berkata bahwa kita harus terus meminta, terus mencari, terus mengetuk. Awal dari Matius 7 ayat 7 berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Artinya sama dengan kamu akan menerima apa yang kamu minta. Yesus menyampaikan bahwa satu orang yang jahat pun dapat memberikan pemberian yang baik kepada anaknya. Jika manusia saja bisa melakukan hal ini, berapa banyak lagi yang bisa diberikan Bapa surgawi kita yang pengasih kepada kita. Penting untuk mengingat betapa Tuhan ingin melimpahkan hal-hal baik kepada kita. Bapa kita di surga adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan murah hati. Inti dari maksud Yesus di ayat tersebut, bahwa Allah mendengarkan, memperhatikan umatnya, dan siap memberi mereka pemberian yang baik, bahkan yang terbaik. Ini sungguh suatu kebenaran yang luar biasa. Tuhan Sang Pencipta segalanya di langit dan di atas bumi, begitu peduli terhadap anak-anaknya, sehingga Dia mendengarkan mereka ketika mereka berdoa. Bahkan lebih baik lagi, Dia menjawab. Terkadang kita harus meminta dan terus meminta. Tetapi sekian lama, tidak ada jawaban dari Tuhan. Kita bertanya, kenapa sih Tuhan tidak menjawab doa saya? Kemungkinan besar, karena motif kita dari awal sudah salah. Tuhan tidak akan memberi kita jawaban atas keinginan kita yang muncul karena pemikiran yang salah. Namun semakin banyak kita meminta,
semakin banyak apa yang kita inginkan, akan terbentuk atau muncul apa yang benar-benar baik bagi kita. Mintalah sesuatu yang Anda inginkan. Jika jawabannya ya, teruslah berkomunikasi dengan Tuhan. Jika jawabannya tidak, teruslah bertanya kepada Bapa Surgawi Anda. Bicaralah dengan Tuhan sampai Anda menerima apa yang Anda inginkan, atau sampai ada kebijaksanaan untuk mengetahui mengapa Anda tidak mendapatkannya. Kemudian terus jaga komunikasi tetap terbuka. Teruslah bertanya, teruslah belajar, teruslah bertumbuh lalu kita bertanya lagi. Terkadang kita meminta dan kemudian menerima apa yang kita minta. Namun seringkali meminta bisa hanya menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan kebijaksanaan kita. Dalam 1 Raja-Raja ayat 3, Salomo memohon kepada Tuhan agar mempunyai hati yang mengerti dan adil untuk menghakimi umatnya dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan senang sekali karena Raja Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan daripada hal-hal yang bersifat sementara seperti kekayaan atau kehormatan. Tuhan memberikan Salomo hati yang sangat bijaksana dan Dia juga memberinya kekayaan dan kehormatan yang Salomo tidak minta. Seperti Raja Salomo, kita bisa meminta untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Bisa kita belajar menjadi lebih berbelas kasihan. Kita tidak boleh dikuasai oleh nafsu. Kita dapat bertumbuh dalam mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka. Kita bisa mendoakan orang-orang yang berbeda dengan kita daripada menghakimi mereka. Kita bisa belajar memberi lebih banyak kepada yang membutuhkan. Kita bisa berdoa untuk tidak cemas dan mempercayakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Ingat bahwa semua ini adalah hal-hal yang lebih penting daripada kekayaan atau barang-barang duniawi yang hanya memberikan kesenangan sementara. Ketika kita mencari kerajaan Allah di atas segalanya dan hidup benar, Allah akan memberi kita semua yang kita perlukan. Kita akan sadar bahwa apa yang kita butuhkan lebih penting daripada yang kita inginkan. Lalu, bagaimana menerapkan hal ini dalam kehidupan doa Anda? Mulailah dengan berdoa dengan cara seperti Yesus mengajarkan muridnya, yaitu doa Bapa kami. Berdoalah agar kehendaknya terjadi dalam hidup Anda. Bersyukurlah kepadanya atas kebutuhan dasar yang Anda tahu telah dipenuhi dan akan Dia penuhi lagi. Mintalah pengampunan atas dosa apapun yang Anda telah lakukan. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepadamu dan berdoalah agar Tuhan menjauhkan Anda dari kejahatan dan memberi jalan keluar ketika Anda dicobai. Setelah berdoa seperti ini, saya yakin hati Anda akan berada dalam posisi yang baik untuk meminta hal-hal yang Anda inginkan, sambil mengingat bahwa hati dan karakter Anda adalah yang paling penting. Anda akan berdoa dengan motif yang benar, dan kemungkinan meminta sesuatu yang tidak penting akan berkurang. Jadi teruslah bertanya. Berdoalah untuk belajar dan bertumbuh, bukan agar dilihat orang lain sebagai orang benar. Biarkan kehidupan doa Anda menjadi hanya berada di antara Anda dan Tuhan. Berdoalah karena Anda mengasihi Tuhan dan ingin menjadi seperti Dia. Jadilah diri sendiri dan bicaralah dengan jelas kepada Bapa kita. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang menurut Anda terdengar enak atau terdengar fasih. Bagaimanapun, Tuhan sudah tahu apa yang Anda butuhkan bahkan sebelum Anda memintanya. Ingatlah bahwa Anda sedang berdoa kepada Bapa Anda di surga yang kudus, tetapi Dia juga adalah Bapa yang sangat mengasihimu. Dia selalu mendengar doa anak-anaknya. Mintalah, carilah,
Dan ketuklah adalah 3 kata kunci dalam Matius 7 ayat 7. Artinya dalam doa, minta terus-menerus apa yang Anda inginkan. Jika belum ada jawaban, carilah Tuhan terus-menerus. Ketuklah hati Tuhan terus-menerus. Dan pada akhirnya, Anda akan menemukan jawaban Tuhan atas masalah Anda. Tentulah menurut kehendak Tuhan dan pada waktunya Tuhan. Pintu akan dibukakan bagimu, Tuhan akan membuka jalan bagimu atas setiap persoalan, pencobaan dalam hidup kita. Apa yang Anda pikir Anda inginkan, belum tentu yang terbaik untuk Anda. Yang terpenting terus meminta dan terus mencari akan membuat Anda tetap terhubung dan menjalin hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Hubungan Anda dengan Tuhan sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan Anda. Jadi hal ini harus menjadi terlebih dahulu dan terutama bagi Anda. Demikian sharing firman Tuhan dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau memberikan kami hati Tuhan yang tulus, hati yang selalu mencari, yang selalu mengetuk hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendengar doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami panjatkan kepada Engkau Tuhan, Engkau dengarkan Tuhan. Engkau menjawab Tuhan. Pada waktu-Mu Tuhan, waktu-Mu lah yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.